Ibu. Ya. Saya absen dulu. Yang pertama Afgan Tricahyo. Ini Afgan belum pernah gabung ya ini. Kemudian Alvito. Sampaikan ada Bu. Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Oke. Kalau biasanya nih. Amanda. 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 Trianova. Hadir Bu. Ya, hadir. Soalnya agak tinggi. Angga Endra. Angga. Tidak ada. Arsya. Arsya. Tidak ada. Aura Novita. Ada Bu. Oke. Charlie Puji. Ada Bu. Oke. Danaya Shofa. Belum ada. Dimas Rahmat. Ada Bu. Oke. Eka Ageng. Belum ada. Fahri Kusuma. Fahri Kusuma. Belum ada. Firma Apriliana. Belum ada. Ica Maulida. Ada Bu. Oke. Johan Mahendra. Johan. Tidak ada. Karisa Revica. Ada Bu. Oke. Luneta. Ada Bu. Oke. M. Rafli Putra. Belum ada. Muhammad Rifai. Ada Bu. Oke. Muhammad Khairun Nizam. Muhammad Ferdianto. Muhammad Afin. Muhammad Wildan. Nadine Berliana. Ada Bu. Oke. Rafelda. Kemana ini Rafelda? Kemarin ikut, hari ini nggak ikut. Raffi Ahmad Fahrizal. Randy Putra. Ada Bu. Roni Sebastian. Ada Bu. Sani Safiela. Ada Bu. Silviana. Ada Bu. Ya. Wahyu Ilham. Windo Aji. Yolan. Yolan. Nada. Yasinta. Ada Bu. Ini Sogiarto Wijoyo itu siapa namanya? Siapa? Arsya. Arsha. Oke, Arsha. Oke. Ya, anak-anak. Kemarin Google Meet kita yang pertama tentang apa, anak-anak? Tentang deskripsi Bu. Nah, kalian di Bu Isna minta untuk apa? Mendeskripsikan apa? Berikan tentang keluarga. Harga. Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah, ya. Saya tunjuk, Sudah Bu. saya tunjuk beberapa anak untuk membacakan ya. Hasilnya tidak semuanya. Jadi nanti hanya untuk mengingat tugasnya kemarin. Tolong dibacakan Sani Saviola tugasmu. Untuk saat membaca silakan videonya dibuka. Sani. Halo Sani. Bentar Bu. Oke. Bu.
Tunggu bentar, Bu. Oke. Anu titipan Pak Ju. Titipan Pak Ju. Ini gara-gara sudah, Sani? Sudah, Bu. Oke, silakan dibaca. Videonya ditunjukkan. Deskripsi Ibu. Saya mempunyai ibu bernama Gairasati. Nama panggilan sehari-hari Ira. Mempunyai rambut panjang yang berwarna hitam. Tinggi badan 155 cm. Berat badan 63. Mempunyai kulit sawo matang. Umurnya 36 tahun. Sampun, Bu. Oke, sip, bagus. Berikutnya Yasinta. Videonya dibuka. Oke, silahkan. Bentar, Bu. Ya. Yasinta. Tadi yang Eli Kristianti itu siapa? Akunnya siapa Eli Kristianti? Yang baru gabung Eli itu akunnya siapa? Saya bernama Sujati. Ibu saya memiliki badan pendek, memiliki badan sekitar 150 cm. Ibu saya memiliki kulit sawo matang. Ibu saya memiliki rambut pendek. Sudah, Bu. Oke. Oke, cuma ini ya Yasinta kalau membaca masa cewapet kok dibermaling ngono kuwi ya. Diulang, direm ada remnya. Ibuku mempunyai ciri-ciri rambutnya panjang, kulit sawo matang, nah gitu ya. Untuk yang lain Luneta, silakan Luneta. Iya, Bu. Oke, Luneta. Deskripsi tentang diri sendiri. Nama saya Luneta Fatihah. Teman dan kerabat saya biasa memanggil Luna, tapi ada juga yang memanggil Luneta. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2008. Saya anak ketiga dari 2 bersaudara. Kakak saya laki-laki berumur 27 tahun dan 23 tahun. Saya tinggal di Kediri, Ngadiluih, tepatnya di perumahan Green Garden Residence Rembang. Saya berumur 20 tahun, tinggi saya 155 cm dan berat badan saya 40. Sudah, Bu. Oke, dengan berat badan kok ketawa takut ah? Apa berat badannya lucu? Berikutnya satu lagi Wahyu baru gabung belum paham. Roni Subastian. Dereng, Bu. Oh belum, ya udah enggak apa-apa. Dimas Rahmat. Ya, Bu, sebentar, Bu. Ya, Bu, sebentar.
Oke. Ya. Nama saya Dimas Ramli. Dimas lagi di mana ini, Dimas? Rahmat Kristiawan. Oh, di rumah. Ya. Di rumah, Bu. Ya, ya, oke. Terus lanjut. Nama saya Dimas Rahmat Kristiawan. Teman dan kerabat saya biasa memanggil Dimas. Tetapi ada juga yang memanggil saya Rahmat. Saya lahir di Kediri 1 Oktober 2008. Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Saya tinggal di Kediri 2018. Oke, sip. Ini yang baru gabung. Tadi Eli itu akunnya siapa? Sama Haris Istiani. Haris itu akunnya siapa? Haris Istiani. Raffi, oke, Raffi. Oh, Rafli. Absen berapa ya tadi, Rafli? Absen 17. Oh iya. Kalau nganu ini, siapa ini? Eli Kristanti. Eli Kristanti akunnya siapa? Ya. Eli Kristanti. Mikrofonnya, ini akunnya siapa ya, Eli? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Kita lanjut. Ya, anak-anak, itu tadi kalian sudah menyampaikan teks deskripsi yang sangat singkat. Nah, hari ini materinya adalah ciri-ciri teks deskripsi. Kalian buka buku paketnya, sudah disiapkan apa belum buku paket? Ya, ada yang belum baca loh, Bu. Lah, kan enggak semua, enggak apa-apa ini contoh. Siapa yang mau baca? Enggak apa-apa, ini. Charlie. Saya, Bu. Oh, Suki. Ya, silakan ya, yang monggo, yang mau. Sama Alvito, Bu. Sama Alvito, Bu. Alvito. Lani, Charlie, sama Randy. Oh, itu kan menurut kamu. Nah, ini aja Nana, waktu kita kan terbatas. Nah, ini siapa ini yang mau tampil nih? Sugiarto Jaya, siapa tuh? Dimas. Dimas ya, Dimas. Oh, ini Arsa. Arsa, nanti setelah Arsa itu ya, kita mulai ke materi ya, karena Google Meet-nya waktunya hanya sedikit. Jadi, setelah Nana membacakan yang ini, kita mau menyampaikan materi ciri-ciri teks deskripsi. Silakan Arsya dulu. Ya, Bu. Deskripsi tentang ibu. Ibu saya bernama Triwahyuni, tinggi badan 165. Pekerjaan ibu rumah tangga. Ibuku biasanya membantu saya saat kesulitan dan ibuku hobi memasak. Setiap harinya ibuku pergi ke pasar untuk belanja dan membuat sayur mayur dan lauk pauk untuk keluarga. Biasanya sebelum COVID-19 beliau mengajakku jalan-jalan, tetapi sekarang tidak ada jalan-jalan karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Ampun, Bu. Ampun. Bu, kita ingin membaca, Bu. Ya, sudah. Sekarang bisa langsung ke materi ya. Kalian buku paketnya buka buku nih, Bu. Ampun, Bu. Oke. Halaman, silakan dibuka halaman 3. Halaman 3. Oke. Nah, tapi sebelumnya Bu Isna akan menyampaikan materi dulu lewat ini. Nanti kalian bilang kalau nggak bisa terbaca ya. Sudah terlihat apa belum? Belum. Sudah, Bu. Belum, Bu. Sebentar, Bu. Sudah terlihat ya anak-anak? Buku apa, Bu? Sudah, Bu. Iya, dia sudah terlihat apa belum? Sudah? Belum, Bu. Cai cap apa? Belum? Sampun. Oke. Buku apa? Ada ciri teks deskripsi. Iso kuning. Oke. Sudah bisa terlihat? Dereng, Bu. Oke, sudah ya, oke.
Sudah terlihat ya? Ya. Oke, hari ini materinya ciri teks deskripsi. Saya akan menyampaikan materi. Nah, ini terlihat atau tidak tulisan ciri teks deskripsi? Lihat. Lihat. Bu. Coba Lihat. dibaca yang bisa. Dimas, coba dibaca. Ciri umum teks deskripsi. Dimas. Kiri itu. Nah, terlihat tadi HP-nya? Ciri umum teks deskripsi. Satu, menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik hingga psikis objek dengan terperinci. Oke, lanjut. Terperinci. Aku cek. Dua, berisikan penjelasan atau penggambaran suatu objek. Tiga, pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan, mendengarkan, hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks. Ya. 4, penjelasan atau penggambaran objek yang dijadikan topik dituliskan dengan rinci sehingga pembacanya mudah untuk memahami secara jelas apa yang tengah dibahas di dalam teks. Oke, sekarang ganti yang lain. Siapa ya yang mau membaca ciri teks yang kedua? Siapa? Shirley, Bu. Shirley. Oke, silakan dibaca yang kedua ciri teksnya. Ciri teks deskripsi sudah nampak di HP-nya? Alvito, Bu. Ya, salah satu aja. Ya, silakan yang mau. Charlie, Bu, Charlie. Buatan Bu. Loh, karena mau jawab. Alvito. Saya, Bu. Ya, saya ya itu. Siapa yang mau? Kalau tidak mau saya bacakan sendiri. Tani, Bu, Tani. Saya tunjuk aja kalau gitu. Alvito. Raffi Ahmad. Raffi tadi tidak hadir. Bu. Alvito Luneta mawon. Sudah, Luneta. Silakan Luneta. Nomor 2, ciri teks deskripsi berdasarkan penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Teks deskriptif ini memunculkan suatu kata ganti orang, memakai berbagai kata khusus guna menggambarkan suatu objek atau warna dirinci kuning, merah, hitam. Memakai kata sinonim dengan pemakaian emosi yang kuat. Memakai kalimat rinci guna menggambarkan objek. Memakai majas guna melukiskan dengan konkret. Memakai bahasa yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Mengandung kata keterangan seperti keterangan tempat, cara serta yang lainnya untuk memberikan informasi tambahan terkait suatu objek supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Contoh, di sekolah, di toko, di kebun, dan yang lainnya. Memakai metafora atau bahasa kiasan. Sudah, Bu. Nah, sekarang saya jelaskan. Tadi kan dua anak sudah membacakan ciri teks. Sekarang saya jelaskan. Ciri teks deskriptif itu ada dua ya, Nana. Yang pertama secara umum. Yang kedua, berdasarkan penggunaan bahasa atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama dulu, secara umum, teks deskripsi itu mempunyai ciri satu, menerangkan objek berdasarkan bentuk, warna, ukuran, serta ciri fisik. Nah, seperti kalau kalian tadi mendeskripsikan ibu, diri kalian sendiri, nah itu adalah ciri umum secara fisik, ya, yang disampaikan fisiknya. Yang kedua, cirinya berisikan penjelasan atau penggambaran, yaitu maksudnya apa? Maksudnya itu menggambarkan sebuah benda seperti minggu kemarin ya, Bu Isna kan memberikan contoh minyak kayu putih. Nah, itu menggambarkan suatu objek atau benda. Nah, kemudian pembaca seolah-olah bisa melihat, merasakan dirinya. Yang ketiga, artinya ketika ada seorang yang membacakan deskripsi seseorang, seolah-olah kita itu melihat sendiri, oh ibunya saya kata seperti ini. Nah, terus
ketika si Luneta menyampaikan deskripsi, yang lain jangan bicara ya kalau Bu Isna sedang menjelaskan, ditutup mikrofonnya. Ya, biar yang lain tidak terganggu, oke? Suaranya Bu Isna saja yang masuk. Seperti tadi Luneta saat menjelaskan, mendeskripsikan dirinya sendiri itu seolah-olah Bu Isna bisa melihat, oh Luneta itu anaknya seperti ini. Jadi kalau kalian menjelaskan atau menggambarkan suatu tempat wisata misal, seolah-olah pembaca itu berada di tempat wisata itu. Nah, itulah ciri dari teks deskripsi. Yang keempat, penjelasan atau penggambaran objek yang dijadikan topik dituliskan dengan terperinci. Bentar, ada yang gabung. Saya lanjutkan. Itu yang keempat. Berikutnya, ciri teks deskripsi tadi apa? Berdasarkan penggunaan bahasa kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang pertama, deskripsi memunculkan suatu kata ganti orang. Kenapa? Maksudnya bagaimana itu anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Teks deskripsi memunculkan suatu kata ganti orang. Itu maksudnya gini. Kalau tadi ada anak Sani itu mendeskripsikan ibunya. Nah, ibuku mempunyai rambut panjang, misal. Beliau, nah dia, nah itu berarti menggunakan kata ganti orang. Maksudnya itu ya. Yang kedua, memakai berbagai kata guna mengembangkan suatu objek. Di dalam teks deskripsi, kita harus pandai menggunakan kata-kata yang indah untuk menggambarkan suatu objek. Yang berikutnya, memakai kalimat guna menggambarkan objek. Menggunakan kalimat rinci ya. Kalimat rinci itu artinya misalnya kalau kita mendistribusikan sebuah objek atau benda itu dirinci sedetail mungkin. Berikutnya menggunakan majas. Nah, majas itu apa toh? Di SD dulu sudah pernah apa belum? Mestinya karena apa namanya? Belum. Majas itu hiasan. Majas itu kata-kata indah. Contohnya begini. Ada majas personifikasi. Contoh majas personifikasi itu seperti ini. Pohon itu goyang-goyang seperti penari. Nah, ada kata bergoyang-goyang seperti penari. Nah, itu menggunakan majas personifikasi. Itu ya, anak-anak. Nah, sekarang berikutnya screen-nya saya ubah dulu. Ya, yang tanpa suara ya, anak-anak. Diminta bersuara. Berikutnya, jenis teks yang mau membaca, jenis teks deskripsi. Saya bacakan aja, saya jelaskan. Jenis teks deskripsi berdasarkan tujuannya. Ada teks deskripsi explanatory. Terlihat ya di HP anak-anak? Terlihat, Bu. Iya, Bu. Berikutnya, ya, Bu. Terlihat. Sugestif. Nah, saya jelaskan yang teks deskriptif explanatory itu apa sih, Bu? Teks deskripsi jenis ini umumnya memiliki tujuan memberikan informasi mengenai suatu hal.
Jadi explain itu dalam bahasa Inggris artinya menerangkan. Berarti tes deskripsi ini tujuannya untuk menerangkan, menjelaskan, memberikan informasi kepada orang lain atau pembaca. Berikutnya teks deskriptif sugestif. Ayo, gak usah chat-chat dulu kalau sedang diajar. Ada pelajaran, gak usah ngechat-ngechat, nanti ngechatnya, oke? Oke, anak-anak. Nggih, Bu, nggih. Nah, Dimas gak usah ngechat dulu ya, Dimas. Saya lanjut. Dimas Teks sugestif ngecat terus, bertujuan agar pembaca itu menciptakan imajinasi. Apa cah imajinasi itu? Khayalan ya. Khayalan tentang objek. Misal kalian pernah ke suatu tempat wisata, misal ke Kelut. Nah itu kalian diajak untuk berimajinasi berada di Kelut. Kelut itu bagaimana ya, misalnya dingin, kira-kira kalau masuk ke sana harus bawa jas hujan apa tidak ya. Nah itu kita berimajinasi. Kemudian itu tadi teks deskripsi jenis berdasarkan tujuannya. Sekarang jenis yang kedua berdasarkan objeknya. Sama, yang pertama teks deskriptif subjektif, yaitu objeknya, penggambaran objek menurut sudut pandang penulis. Sudut pandang penulis itu apa tuh? Maksudnya gini, kalau kalian saya minta untuk menggambarkan sebuah wisata Gunung Klotok, nah Gunung Klotok itu bagaimana menurut masing-masing orang itu tidak sama pandangannya. Ada yang menurut orang itu Gunung Klotok itu bagus, menarik. Ada sebagian orang yang Gunung Klotok itu panas, tidak menarik. Nah itu ya, itu yang dimaksud dengan menurut sudut pandangan penulis. Nah kemudian teks deskripsi spasial, penggambaran objek berupa tempat, benda, ruang dan lainnya. Spasial itu ya objek tadi, menerangkan tempatnya, menerangkan benda, ruang. Misalnya kalian mendeskripsikan lapangan basket SMP 2 Ngadiluwe. Bagaimana kalian menggambarkannya? Kalian diminta menggambarkan SMP 2 Ngadiluwe tapi tidak keseluruhan, hanya tempat lapangan basketnya saja atau ruang IPA atau ruang aulanya saja. Nah, itu yang teks deskripsi spasial. Berikutnya yang ketiga, teks deskripsi objektif. Artinya penggambaran objek berdasarkan situasi yang benar terjadi tanpa menambahkan opini penulis. Artinya seperti ini. Saat ini cuacanya bagaimana anak-anak di rumah kalian? Cerah. Panaskah atau mendung? Mendung. Panas. Ada yang panas. Kalau Ngadiluwe sekitarnya sekarang kan cerah panas ya. Nah itu kita menggambarkan misalnya keadaan sekitar rumah kita cuacanya panas. Nah itu benar-benar sesuai keadaan. Nah itulah yang namanya teks deskriptif objektif. Sudah paham anak-anak? Ampun. Oke. Nah dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri materi? Buatan Bu. Boten, Bu. Ada, Bu. Ada. Ya, silakan siapa? Itu ingin membaca, Bu. Tuh, membaca lagi ini pertanyaan. Ini sewenang lagi ekonomi. Nah, ini kalau mau baca ini, sekarang kalian buka halaman 3. Nah, ada 4 teks. Silahkan memilih. Boleh dibaca semuanya. Nanti saya tunjuk. Siapa yang siap membaca? Yang sudah siap membaca? Halaman 3. Itu, Bu. Jangan tunjuk teman. Kalau mau membaca, baca langsung sendiri. Tidak boleh tunjuk teman gitu. Johan? Johan? Boten baca. Saya tunjuk kok tidak mau baca. Ya sudah, Alvito. Silakan Alvito. Ini apa, Eli?
Siapa Nggih. tadi? Oh ya, silakan Eli. Eli, Kalau gitu, aslinya Bu. siapa? Eli namanya siapa? Yulan. Oh, Yolan. Oke. Silakan Yolan. Dibaca teks 1 atau teks 2 atau teks 3 atau 4? Teks 1. Teks 1. Oke. Yang lain dengarkan ya, jangan ada suara selain Yolan. Silakan Yolan. Parangtritis nan indah. Oke. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Tempatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa. Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh. Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di Pantai Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak yang bermain pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke arah karang laut yang sungguh sangat indah. Ampun. Let's go. Bu, membacanya sudah selesai. Bu, yang membacanya sudah. Bu, yang membacanya sudah. Bu, yang membaca sudah. Gurunya menghilang. Semangat paling oh. Paling loh ya. Bulan bawah tentang Sudah. Bu sudah. Bu. Bintang sudah. Bu sudah. Bu sudah. Bu sudah Bu. Bu sudah selesai. Tapi tuh Woi Bu. Gurunya makan paling. gurunya anu iki. Enak iki lho Bu Siti lho. Enak tapi kok gak on nih. Yo, on. Rame dewe. Yang baca sudah Bu. Di
Kemarin Kak Bayuan. Ini tuh guru. ayo. Bintang jedak jedak. Bulan bawah bintang menari. Woi. Bulan bawah Bintang menari. tak gurune Gurune ora deh. bulan bawah bintang. Aku sekira Hati wae. ten aku. Nek, tapi nganu. Dimas. Wes mari iki. Wes iki ketoke. Kok Udah ngetua. kok Gurune enek gurune. Sene gurune lho, sene gurune. Ya mau tau gak? Ojo enek. Nah. Game dong. Ayo metu. Ya mete kuda soy. Lek anu iki. Oh, game dong. Halo. Woi. Rame sekali. Jibu. Kalau Oke, tadi ya Zola sudah membacakan. Maaf tadi Bisma ada urusan sebentar, makanya saya tinggal sebentar. Nah, kita kembali lagi. Ini kalian sudah buka halaman 4 itu, halaman 4 silakan dibuka. sudah Ya. Di situ ada 4 teks deskriptif ya. Ini masih membahas. Nah, anak-anak perhatikan. Karena waktunya hampir habis, kurang 2 menit lagi. Perhatikan ini apa yang akan saya sampaikan sebelum materi saya tutup, pelajaran hari ini saya tutup. Setelah ini nanti kalian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Nanti akan saya share setelah materi ini saya tutup. Nanti kalian mengerjakannya melalui Google Dokumen. Di situ nanti pakai dokumen, Bu. ada jawaban. Sebentar, perhatikan, jangan komentar dulu. Di situ nanti ada link seperti jawaban. Nah, klik saja jawaban itu. Nanti dikerjakan di situ. Langsung diketik di HP, bukan ditulis tangan tugasnya ya. Nanti untuk 7D karena belum pernah seperti itu, nanti langkah-langkah cara mengerjakannya itu saya share di grup WhatsApp. Diperhatikan betul, dibaca. Ada 2 cara. Yang pertama langsung dikerjakan, diklik jawaban, kemudian selesai simpan serahkan atau turun in kalau HP-nya bahasa Inggris. Nah, atau kalian pakai WPS yang punya WPS, ngetik di WPS, diberi nama file misalnya tugas bahasa Indonesia 1 misalnya. Nah, nanti saat upload di Google Classroom kalian tinggal mencari file itu. Paham? Paham. Ya, oke. Ini yang sudah bisa itu kelas 7 A, B, C, E. Kelas D kan baru hari ini. Jadi kelas D jangan sampai kalah dengan kelas lainnya. Kelas lainnya aja setelah saya beri langkah-langkahnya itu sudah bisa mengerjakan. Jadi kelas D harus bisa ya seperti kelas lainnya ya. Oke? Oke, nah, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, jangan lupa setelah ini melihat Google Classroom. Kalau belum ada ya ditunggu 5 menit, nanti saya tugaskan dulu. Oke, anak-anak, pelajaran hari ini selesai. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, makan yang banyak. Selalu pakai masker kalau keluar rumah. Oke. Terima kasih atas partisipasinya. Pelajaran saya tutup saat ini. Setelah salam, kalian boleh meninggalkan Google Meet-nya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan meninggalkan. Yes, mari. Mari, alhamdulillah. Saya sudah gabung.
Kalau memang itu menyelesaikan, di sini pasti ada. Randy. Apa? Yo, gabut Ren. Lagi ini saya Ren. Semangat yo. Tabrak yo. Ayo mabar, ayo gaskun. Kok engko. Enak tugasnya oi. Ah, gurune suntuk. Ayo mabar. Terus putus itu.